Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 01 SAKP 001 akan mempraktekkan materi 8 tentang fungsi string antarsit. Saya Suci Amalia Dewi. Saya Juneko Handepinasis. Saya Vidya Rama. Saya Diki Ardiansyah. Fungsi string adalah salah satu fungsi yang digunakan untuk membantu dalam membaca teks atau karakter yang tersimpan dalam suatu sel. Fungsi string bermanfaat untuk memisahkan karakter satu dengan karakter lainnya, sehingga teks atau karakter yang Anda dapat menggunakan karakter yang diinginkan. Fungsi string diantaranya yaitu left, mid, dan right. Yang pertama left, fungsinya adalah membaca karakter mulai dari sebelah kiri sesuai dengan jumlah karakter yang diinginkan. Yang kedua mid, fungsinya adalah untuk membaca karakter tengah mulai dari karakter sesuai dengan banyaknya karakter yang diinginkan. Yang ketiga right, fungsinya adalah untuk membaca karakter mulai dari sebelah kanan sesuai dengan jumlah karakter yang diinginkan. Baik, di sini saya untuk mengisi bagian area, kita klik dulu pada kolom C4, yaitu sama dengan if buka kurung left tutup kurung C3, koma 1 tutup kurung sama dengan B kutip koma kutip Jakarta kutip koma kutip luar Jakarta kutip lagi tutup kurung enter. Untuk selanjutnya kita ketik lagi sama dengan VLOOKUP tutup kurung C3, kita klik bagian kolom C3, koma kita klik ke harga jual kendaraan, kita pilih yang BYA, kita blok semua dari B2 sampai B8, kita FN plus F4, kita masukkan koma 2, koma 0 tutup kurung, hasilnya jadi roda 4. Untuk selanjutnya kita ketik VLOOKUP buka kurung kita klik bagian C3, koma kita pindah ke harga jual kendaraan, kita blok dari B3 sampai ke D10, pencet FN F4, koma kita tambahkan koma 3,0 tutup kurung enter. Sebelum itu kita masukkan bintang 1,5%, enter, dan muncul harganya. Untuk bagian SWDKKLJ kita ketik sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita pilih yang C4, kita pindah ke bagian SWDKLJ, kita blok dari roda 2 sampai kolom C5, kita pencet FN F4, koma 2,0 tutup kurung enter, dan keluar hasilnya. Nah, untuk bagian jumlah kita menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung, kita pilih C6 sampai C7 tutup kurung enter. Langsung ke contoh pengerjaan di tugas praktek 2. Terdapat beberapa kolom. Kolom yang pertama kode karyawan, kolom kedua divisi, kolom ketiga tahun masuk kerja, kolom keempat nomor urut karyawan, kolom kelima nama karyawan,
kolom ke-6 hari kerja, kolom ke-7 gaji pokok, kolom ke-8 tunjangan, kolom 9 uang makan, kolom 10 total gaji kotor, kolom 11 potongan jabatan, kolom 12 gaji bersih, kolom 13 keterangan. Langsung kita coba kerjakan kolom divisi. Kolom ini menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, right, buka kurung, A2, 3, tutup kurung, koma, lalu kita buka sheet gaji, kita blok dari A2 sampai E5, lalu ketik koma 2,0, tutup kurung. Bawahnya masih sama, rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, right, buka kurung, A3, 3, tutup kurung, koma, lalu kita buka sheet gaji, kita blok dari A2 sampai E5, lalu ketik koma 2,0, tutup kurung. Nah, lalu kita drag saja ke bawah agar lebih gampang. Lalu untuk kolom tahun masuk kerja, kita menggunakan rumus sama dengan left, buka kurung, kita pencet A2, 4, tutup kurung. Lalu bawahnya masih sama, rumusnya sama dengan left, buka kurung, A3, 4, tutup kurung. Lalu kita drag aja ke bawah. Nah, untuk kolom nomor urut karyawan, kita menggunakan rumus sama dengan mid, buka kurung, lalu kita pencet A2, 6, 3, tutup kurung. Lalu kita drag saja ke bawah. Untuk mengerjakan kolom gaji pokok, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, right, buka kurung, A2, 3, tutup kurung, koma, lalu kita buka sheet gaji, lalu kita blok dari A2 sampai E5, lalu koma 3,0, tutup kurung. Nah, lalu bawahnya masih sama, rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, right, buka kurung, A3,
3 tutup kurung, koma, lalu kita buka sheet gaji, kita blok dari A2 sampai E5. Lalu koma 3, 0 tutup kurung, lalu kita drag saja ke bawah. Nah, untuk mengisi kolom tunjangan kita menggunakan rumus sama dengan float up, buka kurung, right, buka kurung, A2, 3 tutup kurung, koma, kita buka sheet gaji, kita blok dari A2 sampai E5. Lalu koma 4, 0 tutup kurung, bawahnya masih sama rumusnya, sama dengan float up, buka kurung, right, buka kurung, A3, koma 3 tutup kurung, koma, kita buka sheet gaji, kita blok dari A2 sampai E5. Lalu koma 4, 0 tutup kurung, lalu kita drag saja ke bawah. Nah, untuk mengisi kolom uang makan kita menggunakan rumus sama dengan float up, buka kurung, right, buka kurung, A2, 3 tutup kurung, koma, lalu kita buka sheet gaji, kita blok dari A2 sampai E5. Lalu koma 5, 0 tutup kurung, lalu bawahnya masih sama rumusnya, sama dengan float up, buka kurung, right, buka kurung, A3, 3,3 tutup kurung, koma, lalu kita buka sheet gaji, kita blok dari A2 sampai E5. Lalu koma 5,0 tutup kurung. Nah, lalu kita drag ke bawah. Untuk mengisi kolom total gaji kotor, kita menggunakan rumus sama dengan sum
buka kurung, kita blok dari G2 sampai I2, tutup kurung. Lalu kita drag aja ke bawah. Lalu untuk mengisi kolom potongan jabatan, kita menggunakan rumus sama dengan log up buka kurung right buka kurung, kita pencet A2, 3, tutup kurung, koma, lalu kita ke sheet potongan jabatan, kita blok dari B1 sampai E2, lalu kita pencet Fn dan F4. Nah, yang kirinya kita pencet lagi Fn dan F4. Lalu koma 2, 0, tutup kurung. Lalu kita pencet tanda bintang. Lalu kita pencet J2. Lalu kita drag aja ke bawah. Untuk mengisi kolom gaji bersih, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita pencet J2 strip K2, tutup kurung. Lalu kita drag aja ke bawah. Lalu untuk mengisi kolom keterangan, kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung, lalu kita pencet L2, habis itu tanda besar, kita pencet tanda besar, pencet tanda besar sama dengan, lalu tanda petik 2 atas, lalu kita tulis 5 juta, tanda petik 2 atas, koma, tanda petik 2 atas lagi, kita tulis tidak UMR, petik 2, koma, petik 2 lagi, UMR, petik 2 lagi, tutup kurung. Lalu kita drag aja ke bawah. Lalu untuk mencari total gaji pokok, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari G2 sampai G5,
tutup kurung. Lalu untuk mencari total tunjangan, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari H2 sampai H5. Tutup kurung. Lalu untuk mengisi total uang makan, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari I2 sampai I5. Tutup kurung. Lalu untuk mengisi kolom total gaji kotor, masih sama, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari J2 sampai J5. Untuk mengisi total potongan jabatan, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari K2 sampai K5. Tutup kurung. Lalu untuk mengisi total gaji bersih, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari L2 sampai L5. Tutup kurung. Lalu untuk mengisi tabel jumlah UMR, kita bisa menggunakan rumus sama dengan CONIF buka kurung, lalu kita blok dari M2 sampai M5, lalu ketik koma, ketik 2 atas, ketik UMR, ketik 2 atas lagi, tutup kurung. Lalu untuk mengisi kolom jumlah tidak UMR, masih sama, kita menggunakan rumus sama dengan CONIF buka kurung, lalu kita blok dari M2 sampai M5, lalu koma, ketik 2, tulis tidak UMR. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.